Ayahanda Bapak Pimpinan Pondok Modern Tazaka yang kami muliakan, Ayahanda Bapak Ketua Yayasan Tazaka yang kami muliakan, Ayahanda Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka yang kami muliakan, Ayahanda Bapak Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang kami hormati, Ayahanda Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Tazaka yang kami hormati, Bapak-bapak Ketua Lembaga Pondok Modern Tazaka yang kami hormati, Bapak-bapak Guru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang kami hormati, dan segenap warga OPPM lama maupun baru, serta seluruh santri yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban bagian perpustakaan periode 2022-2023. Sebelum saya akan mempresentasikan definisi bagian perpustakaan. Bagian perpustakaan merupakan bagian yang berada di bawah naungan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah serta Departemen Pengasuhan Santri untuk mengasah karya literasi, informasi, dan wawasan dalam berbagai materi sebagai wadah untuk membaca, berdiskusi, dan melahirkan karya-karya tulis dalam berbagai format berupa buku yang dicetak, digital, ataupun majalah dinding. Dan perkenalkan, nama saya Aisfillah Sudi, kelas 6B, menjabat sebagai Ketua Perpustakaan, dan partner saya Muhammad Firdaus Rizky Makburan, kelas 6C, menjabat sebagai Sekretaris Perpustakaan. Dan berikut kami akan mempresentasikan hasil usaha unggulan kami. Yang pertama, pelaksanaan workshop literasi bersama Motivator Nasional. Pada tanggal 21 September 2022, kami mengadakan workshop penulisan naskah film bersama Al-Ustadz Sigit Aryansyah karena kami melihat bahwa kurangnya skill santri dalam penulisan dalam literasi dan kurang pahamnya santri dalam penulisan naskah film. Oleh karena itu, kami melaksanakan workshop penulisan naskah film bersama Al-Ustadz Sigit Aryansyah guna memberitahu bagaimana tata cara penulisan naskah film yang baik dan benar. Selanjutnya, kami juga mengadakan nonton film Jejak Langkah Dua Ulama bersama seluruh santri. Setelah kami mengadakan workshop tersebut, kami juga mengadakan nonton film Jejak Langkah Dua Ulama bersama seluruh santri beserta Bapak Pimpinan. Dan kami juga mengundang Ustadz Sigit Aryansyah selaku sutradara pada film tersebut. Di film ini menjelaskan bahwa tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya jenderal saja, tidak hanya para rakyat saja yang berjuang untuk memerdekakan negara ini, tetapi para kiai dan santrinya pun berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara ini. Semoga kelak mereka ditempatkan di surga Allah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, menyediakan komputer kesekretariatan santri. Setelah kami menjabat menjadi bagian perpustakaan, kami melihat bahwa di Pondok Modern Tazaka ini belum adanya gedung TCC atau biasa disebut dengan Tazaka Computer Center. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menyediakan satu buah set komputer yang dimana bisa digunakan oleh para santri sekalian guna melatih skill komputerisasi mereka berupa penggunaan Word, CorelDRAW, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pemasangan aplikasi English Course. Pada tahun sebelumnya, aplikasi yang ada di komputer kami hanyalah aplikasi Maktabah Syamilah. Tapi setelah bekerja sama dengan Ustadz Ferry Hidayat, kami menyediakan aplikasi English Course gimana guna untuk melatih skill bahasa santri dan mempersiapkan untuk ujian TOEFL nantinya. Selanjutnya, melaksanakan lomba update status dan lomba meeting. Bapak pimpinan yang kami muliakan beserta seluruh santri yang berbahagia, kami akan menampilkan data dan analisa bagian perpustakaan. Data dan analisa bagian perpustakaan. Yang pertama, data buku berdasarkan klasifikasi. Buku berbahasa Indonesia 828 eksemplar, buku berbahasa Inggris 181 eksemplar, buku berbahasa Arab 2817 eksemplar, terdiri dari buku fikih 628 eksemplar, buku tafsir 621 eksemplar, buku hadis 341 eksemplar, buku akidah 465 eksemplar, buku ulumul amah 762 eksemplar. Total keseluruhan 3.826 eksemplar. Digital book, kutub PDF 2.540 file, e-book 806 file, jumlah keseluruhan 3.346 file. Histogram pembaca buku dari tahun ke tahun.
Meningkatnya pembaca buku di tahun 2022 ini dikarenakan sebab bertambahnya perpustakaan Darul Hikmah sebagai pusat membaca, sekaligus banyaknya buku-buku bacaan yang menarik untuk dibaca oleh para santrinya. Selanjutnya, persentase buku yang paling minat dibaca oleh santri. Rata-rata buku yang sering dibaca oleh santri adalah buku berbahasa Indonesia berupa ensiklopedia, novel Islami, komik Islami, dan lain sebagainya. Dan banyaknya santri yang membaca buku bahasa Arab adalah ketika pelaksanaan Fathul Kutub dan hendak membuat teks khutbah. Yang terakhir, kurang minatnya santri dalam membaca buku berbahasa Inggris karena kurangnya skill santri dalam membaca buku berbahasa Inggris, berbahasa Inggris. Tapi setelah kami memasang aplikasi English Course, kami harap para santri mulai terbiasa membaca buku berbahasa Inggris. Selanjutnya, pemasukan buku di perpustakaan tahun 2022-2023. Rata-rata buku yang masuk dalam kepengurusan kami adalah buku wakaf, dan buku wakaf tersebut berasal dari Bapak Pimpinan serta para tamu yang berkunjung di perpustakaan. Selanjutnya, analisa santri yang sering masuk di perpustakaan. Banyaknya santri kelas 1 intensif, kelas 2, serta kelas 3 yang masuk di perpustakaan karena banyaknya buku bacaan yang menarik yang dibaca oleh para santri. Dan banyaknya santri kelas 5 yang masuk di perpustakaan adalah karena untuk mempersiapkan berbagai kepanitiaan. Seperti yang kita ketahui semua bahwa bagian perpustakaan telah menyediakan satu buah komputer. Yang terakhir, banyaknya santri kelas 6 yang masuk di perpustakaan adalah untuk mencari referensi bacaan sekaligus mempersiapkan ujian TOEFL mereka. Selanjutnya, analisa jumlah anggota Al-Misbah. Meningkatnya jumlah anggota Al-Misbah dikarenakan banyaknya kegiatan kepustakaan yang membuat para santri tertarik untuk mengikuti klub Al-Misbah. Dan seperti yang kita lihat, data analisa anggota Al-Misbah tahun lalu berjumlah 23 santri meningkat menjadi 50 santri. Uang masuk Rp16.828.000, uang keluar Rp16.700.000, saldo akhir Rp128.000. Pemasukan tertinggi terjadi pada bulan September 2022 dikarenakan adanya nonton film bersama yang melibatkan seluruh santri. Dan pada bulan-bulan tertentu, kegiatan operasional di perpustakaan dapat di-backup dengan anggaran-anggaran yang ada pada bulan-bulan pengajuan sebelum dan sesudahnya. Adapun evaluasi dan kendala kami selama kami menjabat adalah: pertama, perpustakaan seringkali pindah ke berbagai ruangan. Yang kedua, belum adanya ruangan yang bisa menampung lebih banyak buku. Karena menurut analisis kami, tahun depan kami akan memperoleh lebih banyak buku dan belum adanya gedung yang dapat memadai koleksi buku yang akan kami peroleh. Dan yang ketiga, program kunjungan ke perpustakaan luar pondok belum terlaksana dikarenakan padatnya kegiatan santri di dalam pondok. Yang terakhir, yang keempat, buku bacaan yang berupa cerita dan novel jumlah masih minim. Dan yang terakhir, belum adanya akses internet di perpustakaan yang membuat terkendalanya pembuatan media untuk mengakses berita serta untuk menambah literasi dari media video bagi para pengunjung. Setelah kami mempresentasikan evaluasi dan kendala, kami pun juga mempunyai harapan dan tantangan kepada pengurus selanjutnya. Yang pertama, mempelajari manajemen perpustakaan yang baik dan benar. Yang kedua, memperbanyak kegiatan tentang literasi dan kepustakaan. Yang ketiga, menambah dan menjaga inventaris lama maupun baru. Keempat, penambahan ruang baca sehingga ruang koleksi buku lebih terjaga kerapihannya. Yang kelima, menambah unit komputer untuk membuka buku-buku digital. Demikian laporan pertanggungjawaban bagian perpustakaan telah kami presentasikan. Harapan kami kepada pengurus selanjutnya dapat menjalankan program-program ini dengan baik dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.